channel kita. Di video kali ini kita akan belajar tentang Robotic MTCNA Preparation ya teman-teman. Di sini kita masuk ke bab yang 9 yaitu firewall. Di sini itu ada 18 materi ya teman-teman. Pertama itu firewall filter, konsep chain, konsep if then, konsep strategi. Di sini terdapat kasus 1, 2, 3, 4. Lalu di sini firewall log, blokir akses pada jam tertentu atau NTP. Di sini firewall address list, konsep address list, lalu address list untuk firewall filter, address list untuk firewall NAT ya teman-teman. Di sini itu terdapat firewall NAT, SRC NAT, SRC-NAT ya teman-teman, lalu persiapan topologi Apache 2, DST-NAT, konfigurasi DNS server, lalu DST-NAT, Rex ya teman-teman. Oke, kita ke konsep chain ya teman-teman, ke materi yang pertama. Nah, firewall chain ya teman-teman. Robotic itu memiliki fitur bernama firewall ya teman-teman, yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding dan marking terdapat paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan role atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain ya teman-teman. Nah, di chain itu terdapat 3 menu yang terdapat 3. Yang pertama itu input, 2 output, dan forward ya teman-teman. Input itu memblokir paket yang menuju router, output memblokir paket yang bersumber dari router, lalu forward memblokir paket yang melewati router ya teman-teman. Nah, itu konsep chain ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu firewall filter konsep if then. Nah, firewall filter konsep if then ya teman-teman. Nah, if itu adalah paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja dengan paket spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS atau nilainya disebut dengan if. Jika then itu dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan ya teman-teman, maka action apa yang akan diberi pada paket yang disetting di atas tadi. Nah, inilah yang disebut dengan then ya teman-teman. Nah, if itu berada pada general dan then itu berada pada action ya teman-teman. Oke, kita langsung ke Winbox ya teman-teman. Oke, kita sini lihat ya teman-teman. Untuk if then kita bisa temukan pada menu IP, lalu ke firewall ya teman-teman ini. Nah, di sini untuk if then itu teman bisa tambahkan rules. Nah, di sini itu terdapat general dan action ya teman. General itu disebut dengan if, dan action itu adalah then ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba kasus yang pertama itu blokir ping ICMP dari laptop ke router ya teman-teman. Nah, kita coba langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk general itu teman-teman bisa pilih yang input ya teman-teman, karena ini kita bisa lihat memblokir paket yang menuju router ya teman-teman. Jadi kita menggunakan input chain input ya teman-teman, lalu addressnya kita masukkan, kita lalu protokolnya pilih yang ICMP ya teman-teman. Ini ada ST addressnya itu tidak usah, dan actionnya dan action atau then-nya itu teman-teman bisa pilih
yang drop ya teman-teman, karena untuk memblokir. Seperti itu untuk kasus yang pertama, yaitu blokir ping ICMP dari laptop ke router ya teman-teman. Nah, kita ke studi kasus yang kedua, yaitu blokir akses facebook.com atau Facebook dari laptop ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih general, lalu chainnya itu teman-teman bisa pilih yang forward ya teman-teman. Karena di sini teman-teman bisa lihat Facebook itu memblok adalah uh, Facebook itu melewati router ya teman-teman. Nah, oleh karena itu kita menggunakan forward untuk memblokir paket yang melewati router. Oke, kita langsung saja. Sini untuk test address-nya 10. Nah, di sini untuk TST address-nya itu teman-teman bisa masukkan IP facebook.com ya teman-teman. Nah, untuk melihat IP facebook.com itu teman-teman bisa pilih ke command prompt, lalu ketikkan ns lookup ya teman-teman, facebook.com. Nah, IP-nya itu 152.240.208.35 ya teman. Atau 57 250 240 240 208.35 seperti ini ya teman-teman. Lalu protokol, nah di sini protokolnya itu pilih yang HTTPS ya teman-teman, karena facebook.com itu menggunakan HTTPS. Nah di sini itu HTTPS itu TCP ya teman-teman. Nah itu TST portnya teman-teman bisa pilih ketikan 433, sorry 443 ya teman-teman, seperti ini. Lalu pilih action atau then-nya itu pilih yang drop ya teman-teman. Nah seperti ini adalah cara untuk memblokir facebook.com dari laptop ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep strategi ya teman-teman. Nah, di sini untuk konsep strategi itu ada dua. Yang pertama itu asset view drop any dan drop view save any ya teman-teman. Nah, di sini itu ada contoh kasus itu. Nah, untuk kasus yang pertama itu terdapat dua komputer yang tidak bisa ping ke 888 atau internet, dan tiga komputer sisanya itu bisa ping. Nah, untuk strateginya itu kita bisa menggunakan save view drop any ya teman-teman. Dan untuk kasus kedua itu terdapat dua komputer yang bisa ping ke 888 atau internet, dan tiga komputer sisanya itu tidak bisa ping. Nah, itu kita menggunakan drop view save any ya teman-teman. Nah, oke, kita akan coba mempraktekannya. Di sini kita masuk ke Winbox, lalu teman-teman bisa pilih IP, lalu pilih firewall, ya teman. Nah, di sini teman-teman bisa plus di general, itu teman-teman bisa masukkan input ya teman-teman. Nah, di sini kita akan hanya VPC 1 saja yang dapat ping ke router. Kita coba satu teman. C 254 ya. Lalu teman-teman bisa pilih protokolnya ICMP.
Lalu actionnya itu tetap save ya teman-teman, kita apply. Nah, kita juga akan konfigurasi untuk VPC lainnya. Di sini kita plus, untuk pilih general, kita input, kita langsung saja ke protokol ya teman-teman. ICMP, lalu actionnya itu drop, apply. Oke, kita coba ping di sini. Untuk VPC 1 kita ping. Oke, nah, sini bisa ya teman-teman. Nah, di sini hanya VPC 1 yang tepat ping ke router ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembangkan yang hanya bisa ping ke router itu VPC 1 dan VPC 2, dan VPC lainnya itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman bisa pilih ini. Nah, di sini kita copy saja ya teman-teman. General kita ganti saja ke 253 adalah IP dari VPC 2. Apply. Nah, di sini untuk drop itu teman-teman bisa taruh yang paling bawah ya. Jika ditaruh yang paling atas atau diletakkan yang paling atas itu sama saja. Itu tidak bisa semuanya. Kita coba di VPC 2 apakah bisa. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya. Oke, tadi kita sekalian yang materi yang keempat ya teman-teman, yaitu kasus 1 hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Kita lanjut ke materi yang kedua. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kasus 2, yaitu hanya beberapa PC yang bisa ping ke server ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ke Binet Lab. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan VPC server. Di sini teman-teman bisa pilih node VPC. Nah, di sini untuk name-nya kita namakan server. Kalau ikonnya kita pilih server, select. Untuk description-nya ini kita server itu share. Nah, di sini kita langsung saja save. Nah, di sini kita sambungkan ke router ya teman-teman. Ke Ethernet 3, Ether 3. Kita jalankan di sini. Nah, di sini kita akan setting IP untuk servernya. Kita buka Winbox-nya, kita pilih IP, lalu address. Nah, di sini kita tambahkan yaitu IP 52.168 T99 T1/24 ya teman-teman. Kita ke ethernya, ke ether 3, kita apply. Kita oke ya teman-teman. Nah, kita akan coba ke servernya. Jadi kita coba apakah ada. Kita akan coba lihat IP-nya. Show IP. Di sini kita belum mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Nah, kita akan menambahkan IP static, yaitu caranya teman-teman bisa ketik IP yaitu
Ini saya 192.168.t2/24, atau di sini 192.168.11/24. Setelah itu kita enter, kita coba show IP. Di sini kita sudah menemukan IP 192.168.99.2/24 ya teman-teman. Selanjutnya kita ke Winbox. Ini teman-teman ke untuk rules yang tadi kita disable terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server, yang lainnya itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, untuk caranya itu teman bisa Windows-nya, di sini teman bisa plus. Nah, di sini untuk C-nya itu teman bisa pilih yang forward. Untuk address-nya 192.168.252 ya teman-teman. Untuk tst address-nya teman bisa masukkan IP servernya, lalu protokolnya teman bisa pilih yang ICMP ya teman-teman. Untuk actionnya itu accept. Nah, di sini kita langsung saja apply. Oh iya, di sini ada yang salah, 92.1 -254. Oke, di sini sudah bisa kita apply. Oke, kalau kita coba tambahkan, kita copy saja ya teman untuk VPC 4. Kita copy, kita ganti di sini 251 ya teman-teman. Apply. Kita oke. Selanjutnya kita akan membuat drop any-nya, yaitu kita plus untuk general, kita pilih forward, kita test address yaitu 92.161 atau 92.162 ya teman-teman. Lalu IC IP ya teman-teman untuk protokolnya. Lalu actionnya yaitu drop. Lalu kita apply. Oke, jika sudah teman-teman bisa cek ping di sini saya akan coba di VPC 3 dulu ya teman-teman. Tadi saya sudah mengganti menjadi 88 ya teman-teman IP-nya. Kita coba ping. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba di VPC 4. Nah, di sini juga sudah bisa, apakah di VPC 1 bisa. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Sini juga tidak bisa. Di VPC 5 apakah bisa? Nah, di sini juga sudah tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu kasus 3, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping ke internet. Nah, kita ke sini. Jadi di materi ini untuk kasus ini hanya VPC 2 dan 3 itu yang tidak bisa ping ke internet, yang lainnya itu bisa ya teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman bisa ke Winbox. Nah, teman-teman bisa pilih P lalu firewall ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa disable terlebih dahulu. Nah, lalu kita tambahkan di sini. Untuk yang pertama teman-teman pilih
forward ya teman, untuk src address-nya teman pilih IP yang pada VPC 2 192.168.5 ya teman-teman. Protokolnya teman pilih ICMP, interface-nya meter 1, lalu action-nya pilih yang drop ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman apply. Nah, di sini teman bisa copy saja di sini. Lalu IP-nya kita ganti menjadi 4, yaitu untuk VPC 3 ya teman-teman. Untuk action-nya kita ke save ya teman-teman. Ya, masih di drop ya teman-teman. Kita apply. Nah, setelah itu kita akan buat lagi untuk exception-nya, itu ini forward ya teman. Untuk src address-nya tidak diisi ya teman-teman. Protokol pilih ICMP, interface-nya header 1, action-nya save ya teman-teman. Apply, oke. Oke, di sini kita akan coba. Oke, di sini kita coba cek ping 888. Nah, di sini masih bisa ya teman-teman. Kita ke VPC 3, VPC 4, ping 888. Nah, di sini bisa kita di VPC 4, VPC 5, ping 888. Oke, kita di VPC 2 buka bisa. Nah, di sini sudah tidak bisa ya teman-teman. Di VPC 3 buka bisa di sini. Di sini juga tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kasus 4, blokir YouTube dari sisi klien ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa buka Binat Lab-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan Linux sebagai tampilan UI ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan, lalu Node, pilih Docker IO. Nah, di sini teman-teman bisa pilih Binat Lab Linux Desktop ya teman-teman. Nah, jika teman-teman itu tidak ada, teman-teman bisa mendownloadnya terlebih dahulu ya teman-teman. Namanya kita ganti Linux, deskripsinya kita Linux. Nah, untuk ikonnya kita pilih desktop Linux ya teman-teman. Nah, setelah itu pilih header D1 DHCP ya teman, checklist. Teman-teman bisa mencecklistnya. Lalu di sini teman-teman bisa pilih RTP ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa save. Teman-teman bisa jalankan Linux-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa sambungkan ke switch. Nah, di sini sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita akan memblokir YouTube dari sisi lainnya ya teman-teman. Kita akan langsung saja ke caranya. Kita ke Winbox ya teman-teman. Nah, lalu di sini teman-teman bisa mendisable semua di filter rules ya teman-teman. Teman-teman bisa disable semuanya. Nah, jika sudah, tuh teman-teman bisa tambahkan sini plus, lalu untuk chainnya teman-teman bisa forward ya teman-teman. Protokol kita pilih TCP. Nah, ini untuk address kita biarkan saja ya teman-teman. Untuk portnya 443.
Setelah itu teman-teman bisa pilih ke advance ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa tik di TLS host itu bintang youtube.com ya, youtube.com bintang youtube.com bintang ya teman-teman. Lalu teman pilih action, lalu actionnya itu drop ya teman-teman. Kita apply, kita oke. Nah di sini kita akan coba membuka Linux-nya. Nah di sini kita sudah masuk ke dalam Linux-nya. Kita akan coba menggunakan Chrome ya teman-teman. Nah di sini kita akan menggunakan mode samaran. Itu kita akan coba ketik youtube.com. Nah, di sini sudah tidak bisa ya teman untuk mengakses youtube.com dari sisi klien. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Itu firewall filter, firewall lock ya teman-teman. Firewall lock, lock merupakan fitur yang digunakan untuk menunjukkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini gambarannya. Ya, kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai yang diinginkan melalui firewall dengan menggunakan action log ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini kita akan menambahkan log pada router MikroTik kita sehingga ketika ada klien yang mencoba mengakses di sini contohnya YouTube ya teman-teman, nantinya si router itu akan mencatat aktivitas mereka. Nah, untuk caranya teman-teman bisa ke firewall. Nah, di sini sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi untuk memblokir YouTube ya teman-teman dari sisi klien. Nah, di sini teman-teman bisa ketik 2 kali. Nah, di sini di menu action itu terdapat log. Nah, di sini teman-teman bisa centang. Nah, di sini juga ada log private yang mana ini sebagai notes-nya saja. Nah, di sini saya akan coba ketik ada klien YouTube ya teman-teman. Nah, kita play. Nah, di sini kita coba lagi pada Peanut Lab. Di sini kita akan tik youtube.com. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita coba lihat pada log. Nah, maka di sini akan tercatat di log ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu firewall filter blokir akses pada jam tertentu atau NTP ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ke box-nya. Nah, sekarang kita akan coba memblokir pada jam tertentu ya teman-teman. Di sini jika kalian klik kanan pada bagian ini, lalu add time, itu jamnya itu berbeda dengan yang sekarang. Nah, oleh karena itu, agar bisa menggunakan parameter waktu di firewall, maka kita bisa mengkonfigurasi NTP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat pada sistem menu clock ya teman-teman. Nah, di sini time-nya pukul 4 ya teman-teman. Agar bisa menggunakan parameter waktu di firewall, maka kita bisa mengkonfigurasikan NTP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, NTP itu kepanjangan Network Time Protocol, di mana
Ini adalah pengaturan waktu pada port mikrotik ya teman-teman. Untuk menyetingnya teman-teman bisa ke menu sistem atau clock. Nah, di sini saya sudah. Nah, untuk menyetingnya itu teman-teman bisa ke menu sistem lalu clock ya teman-teman. Ini. Nah, di pengaturan waktu ini itu dinilai tidak tetap ya teman-teman. Jadi dia bisa kembali ke default saat RP kita itu report ya teman-teman. Oleh karena itu kita bisa menggunakan NTP. NTP itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, NTP server dan NTP client. Nah, NTP server itu untuk penyedianya dan NTP client itu untuk penerimanya ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung saja untuk mempraktekannya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sistem. Nah, NTP itu memiliki nama lain yaitu SNTP. Nah, di sini teman-teman bisa klik. Nah, di sini untuk yang enable teman-teman bisa checklist. Nah, di sini untuk primary NTP server teman-teman bisa ketikkan 0.id.pool.ntp.org ya teman-teman. Lalu yang sekunderinya teman-teman bisa ketikkan 1.id.pool.ntp.org ya teman-teman. Kita apply. Nah, di sini untuk modenya itu ganti menjadi unicast ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa mengubah time-nya sesuai dengan negara kita. Nah, teman-teman bisa ke menu sistem lalu menu clock ya teman-teman. Nah, di sini untuk time zone-nya teman-teman bisa memilih Asia Jakarta ya teman-teman. Nah, setelah itu kita apply. Nah, di sini sudah terganti menjadi pukul 11 ya teman-teman, sama seperti di sini. Selanjutnya kita akan memblokir youtube.com menggunakan parameter waktu ya teman-teman. Nah, untuk caranya itu teman-teman bisa ke firewall, lalu firewall. Nah, di sini kita sudah menyeting yang tadi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang ekstra lalu time ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan waktunya. Di sini saya misal dari pukul 9 sampai pukul 7 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa Nah, di sini teman-teman bisa menentukan hari untuk memblokirnya. Di sini saya untuk Sabtu dan Minggu saya nonaktifkan ya teman-teman. Apply. Nah, di sini saya checklist semua saja ya teman-teman. Lalu kita apply, kita oke ya teman-teman. Nah, jika kita coba di sini, kita Linux. Nah, di sini kita coba youtube.com. Nah, di sini itu tidak bisa ya teman-teman karena di sini saya menyetingnya pada semua hari ya teman-teman. Pada pukul 10 sampai pukul 19 atau pukul 7 malam ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu firewall address list konsep address list ya teman-teman. Nah, jadi kita akan membahas tentang address list pada fitur firewall ya teman-teman, di mana address list ini adalah salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita untuk mengelompokkan beberapa IP address ya teman-teman.
Nah, salah satu fungsi utama dari address list ini adalah kita bisa tahu ini bisa sebagai action pada firewall agar bisa menentukan address mana saja yang ingin kita tandai atau dan dimasukkan ke dalam sebuah list ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja ke Winbox-nya. Kita akan coba untuk menu address list itu teman-teman bisa masuk ke IP lalu firewall lalu masuk ke address list ya teman-teman. Nah, contoh kasus misal ada klien akal ya teman-teman. Nah, kita langsung saja tuliskan identitasnya di sini. Itu kita klien akal. Kalau addressnya di sini misalkan 192.168.1.10 sini ya teman-teman misalkan. Lalu kita apply. Nah, kita oke. Dan di sini contoh kasus lagi itu ada klien nakal itu lebih dari satu, kita bisa tambahkan IP addressnya. Di sini kita tambah lagi di sini untuk namanya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dari IP 192.168.1.10 sampai 1.20 ya teman-teman. Seperti ini misal kita apply. Nah, seperti itu. Dan di sini saya akan contoh kasus lagi, kasus yang ketiga. Kalau ada satu network sekaligus trafficnya masuk ke dalam klien nakal, maka kita bisa menambahkan address listnya lagi di sini. Teman-teman bisa kita klien nakal ya teman-teman. Kita untuk addressnya kita isi dengan IP network tersebut, misal 192.168.2.0/24 ya teman-teman. Kita apply, kita oke. Nah, maka klien yang menggunakan network 192.168.2. Selanjutnya itu termasuk ke dalam klien nakal ya teman-teman. Seperti itu konsep dari address list kurang lebih ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, firewall address list untuk firewall filter. Nah, di sini address list untuk firewall filter. Nah, kita bisa menggunakan fitur address list, di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita membuat rules satu persatu, maka kita bisa kelompokkan saja dengan menggunakan address list ya teman-teman. Ini teman-teman bisa kembali mengaktifkannya. Nah, di sini saya sudah menghapus yang berada di address list ya teman-teman, yang tadi kita buat. Jika sebelumnya kita menggunakan IP DHCP, maka IP-nya akan berubah-ubah. Maka di sini kita akan menggunakan IP VPC-nya itu menggunakan IP statik saja ya teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan IP-nya. Nah, di sini pertama teman-teman bisa hapus terlebih dahulu DHCP servernya agar tidak bertabrakan ya teman-teman. Nah, lalu kita ke Firefox ya teman-teman, VPC 131 dan yang lain sampai 35 ya teman-teman. Kita coba. Kita IP lalu di VPC 2 bukan dedek satu ya teman-teman. Saya coba
Nah, lalu kita juga menyeting API DNS-nya 48, kita ke VPC 3, nah, itu di sini kita sudah berhasil. Selanjutnya kita pergi ke Windows-nya lagi ya teman-teman. Kita ke address list. Nah, kita tambahkan di sini untuk namanya kita, oh ya, di sini kita akan menggunakan studi kasus yang hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa ya teman-teman. Untuk namanya kita akan proof ya teman-teman. Lalu addressnya 31 sampai 32 ya teman-teman. Kita apply. Oke, sudah, kita ke rules. Ini salah satu kita bisa teman-teman. Nah, di sini untuk general, ini untuk SRC addressnya kita tidak, untuk protokolnya kita benar ICMP ya teman-teman. Kita ke advance, kita address list, lalu kita proof ya teman-teman, yang jadi di address list. Lalu actionnya accept, kita apply. Oke, lalu kita yang drop. Nah, di sini untuk SRC addressnya teman-teman bisa isikan IP networknya, apa-apa kita akun seperti ini ya teman-teman. Kita actionnya itu drop, kita apply, kita oke. Nah, di sini kita terminal, kita ping, jadi betul kita bisa VPC 2, sini juga bisa VPC 3. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mencoba studi kasus yang hanya beberapa VPC yang bisa ping, tersisanya tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, firewall address list untuk firewall NAT ya teman-teman. Address list untuk firewall NAT kita sempat gunakan sebelumnya pada web internet gateway ya, saat ini mungkin menggunakan jaringan klien ke internet. Nah, NAT digunakan untuk persediaan alamat IP publik. Nah, prinsip NAT itu sama seperti filter rule, bekerja dengan konsep if then. Namun, bagaimana jika ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan, tidak hanya satu PC saja? Maka dari itu, kita bisa memanfaatkan yang namanya address list ya teman-teman. Pada action firewall NAT terdapat dua tipe ya teman-teman yang umum digunakan, yaitu SRC NAT dan EDSP NAT. Oke, di sini kita akan sini kita sudah membahas tentang firewall filter dan address list ya teman-teman. Dan di sini kita juga menyinggung sedikit tentang firewall NAT, itu tentang menjadikan klien bisa akses internetan ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas kasus hanya beberapa VPC yang bisa ping internet. Nah, di sini kita akan membuat VPC 1 sampai 4 yang bisa ping ke internet, dan VPC 5 itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman bisa ke address list, teman bisa tambahkan sini VPC 1 sampai 4 ya teman-teman.
Di sini untuk addressnya 192.168.31 sini sampai VPC 4 ban 34 ya teman-teman. Kita apply, kita oke. Selanjutnya teman-teman bisa ke NAT, kita akan menggunakan ini. Lalu di sini untuk chainnya itu masih src NAT. Kita pilih advance, dan di sini untuk src addressnya teman-teman pilih yang VPC 1 sampai 4 ya teman-teman. Actionnya itu mas square ya teman-teman. Kita apply, oke. Kita coba ping. Sini kita sudah berhasil lihat teman-teman, untuk VPC 5 itu tidak bisa mengakses internet. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu firewall NAT, src NAT, maskware teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa boxnya. Nah, firewall NAT itu sama seperti filter rules ya teman-teman, terdapat if dan-nya. Jadi di bagian if ini adalah apa yang ingin kita pilih, seperti src NAT dan tst NAT. Sedangkan di bagian then-nya itu terdapat action yang akan kita lakukan, seperti masquerade, accept, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas masquerade terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Nah, di sini bahwasannya router MikroTik kita itu bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP teman-teman, baik secara dynamic maupun static, tergantung ISP-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita going code, kemudian konfigurasi nanti box di sini saya menggunakan masquerade ya teman-teman, karena MikroTik kita bisa mendapatkan IP public baik secara dynamic maupun static. Oke, seperti itu kurang lebih. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, firewall NAT src NAT ya teman-teman. Untuk src NAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static ya teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang src NAT. Di sini pada menu NAT di sini ya teman-teman, terdapat rule yang kita buat pada materi sebelumnya. Kita lihat di sini kita menggunakan masquerade ya teman-teman. Jadi ya menggunakan kumpulan IP private menjadi satu IP public. Nah, apa kegunaan src NAT nanti? Dia akan ada menu tambahan, yaitu to addresses ya teman-teman. Oke, untuk addresses kita coba lihat pada menu ini. Nah, pada ether 1 kita sudah pernah konfigurasi ya teman-teman. Untuk /24 itu ada banyak IP yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bayangkan ada kumpulan IP public, tidak hanya satu saja teman-teman. Di sini kita bisa praktekkan di sini. Kita tambahkan IP publicnya. Teman-teman bisa pilih ini 192. Oke, 24 /24 ya teman-teman. Kita apply, kita copy ya teman-teman. 252 kita apply, kita copy lagi, tiga kita apply.
Nah, di sini kita memiliki 4 IP public ya teman. Jika kita menggunakan action src, nanti sini kita harus memspesifikasikan IP-nya. Nah, jika kita tuliskan pada role firewall ini, kita untuk actionnya kita ganti ke src ya teman-teman. Untuk addressnya kita akan menggunakan IP 168.24.152. Kita apply. Nah, setelah itu kita akan coba pada klien di sini. Untuk VPC 1 kita coba ping ke 888. Nah, di sini bisa. Untuk VPC 2. Nah, di sini juga bisa. Apakah di VPC 5 itu bisa? Nah, di sini sudah tidak bisa ya teman-teman untuk VPC 5. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Persiapan firewall NAT, persiapan topologi Apache 2. Oke, sini kita langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke Pinet Lab. Di sini kita delete ya teman-teman untuk yang Linux. Nah, setelah itu kita akan mendownload Apache 2. Kita ke device. Nah, teman-teman bisa pilih yang Docker Apache 2. Lalu teman-teman bisa get device ya teman-teman. Oke, jika sudah, teman-teman bisa ke Pinet Lab-nya lagi. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik kanan lalu not. Nah, di sini saya menggunakan Docker IO. Nah, di sini saya menggunakan Apache 2 ya teman-teman. Untuk namanya Docker web server. Oke, untuk ikonnya saya kasih server saja ya teman-teman. Untuk Ethernet 1 saya akan IP dari web servernya kita 192.88.41/24. Nah, setelah itu kita akan defaultnya atau gateway-nya 192.168.1 ya teman-teman, /24. Lalu DNS-nya kita 88. Nah, lalu primary console pilih telnet, secondary pilih SSH ya teman-teman. Nah, setelah itu kita save, kita jalankan, lalu kita hubungkan ya teman-teman. Kita coba. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam web servernya. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan config ya teman-teman. Untuk melihat, kita coba lihat untuk inetnya, untuk IP-nya 192.168.88.41 ya teman-teman. Kita coba IP untuk IP rootnya 192.168.88.0/24 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping 888. Di sini itu tidak bisa ya teman-teman. Kita kembali ke Winbox-nya. Nah, di sini untuk NAT rules itu teman-teman bisa nonaktifkan ini. Lalu kita apply. Oke. Lalu kita coba ini apa? Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke. Untuk topologi Apache 2 seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu firewall NAT DST nanti ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke box ya teman-teman. Kita ke sini dulu. Nah, kita langsung saja untuk mempraktekannya ya teman-teman. Nah, kemudian nanti pengguna yang ingin mengakses ke klien kita itu pasti lewat ke
Ether 1 ya teman-teman. Nah, kita sudah tentukan ketika ada jaringan klien kita ingin internetan, ia menggunakan IP yang kita coba lihat, saya menggunakan yang ini 152 ya teman. Kemudian tampilan yang ditampilkan di sini itu adalah tampilan dari web server. Nah, sini untuk caranya itu teman-teman bisa masuk ke NAT. Nah, lalu teman bisa tambahkan role. Nah, di sini untuk chainnya itu teman bisa pilih yang TST NAT. Lalu yang protokol pilih yang 6 TCP ya teman-teman. Lalu TST portnya teman bisa pilih ketikkan 81. TST addressnya teman bisa di sini. Jadi di sini kita menggunakan 192.168.8254.152. Nah, kalau kita pilih actionnya yaitu TST-NAT itu address, itu teman-teman bisa ketikkan 192 T168 T88 T40 ya teman-teman, IP dari web servernya. Untuk portsnya kita menggunakan 80. Oke, kita apply. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik di sini yaitu 254.252.2.1. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu firewall NAT konfigurasi DNS server. Nah, jadi DNS itu berfungsi untuk mentranslate IP ke domain ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja ke inbox-nya. Di sini teman-teman bisa buka IP lalu firewall. Nah, di sini untuk filter rules kita disable terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke DNS ya teman-teman. Nah, jadi namanya jadi nantinya kita akan mengubah nama server kita menjadi server 1 dan server 2 seperti ini. Server 1 yang IP-nya 192.168.99.2 jadi server 1.mydomain.com. Untuk server 2 yang apache 2 itu yang IP-nya 192.168.168.40 ya teman-teman. Menjadi server 2 server 2.mydomain.com. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk allow remote request kita checklist di sini. Nah, setelah itu kita pergi ke static. Nah, di sini kita tambahkan namanya yang tadi saya menggunakan server 1 terlebih dahulu. 1.mydomain.com. Untuk addressnya yang T2. Oke, lalu kita apply. Oke, kita tambah lagi untuk server yang 2. Server 2.mydomain.com. Lalu untuk addressnya 168 ya teman-teman. Apply, kita oke. Nah, setelah itu kita konfigurasikan pada VPC kita. Nah, di sini kita akan konfigurasikan pada VPC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa konfigurasikan DNS terlebih dahulu. Itu IP DNS yaitu 192.168.
88.1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba ping ke server 1, ping server 1.mydomain.com ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu firewall NAT, TST NAT, redirect. Redirect itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri ya teman-teman. Contohnya hotspot, proxy, DNS server, dan lain-lain. Nah, jadi misalkan ada pengguna internet yang membuka klien kita, maka server akan melempar ke web server PC2. Nah, di sini kita pergi ke Winbox ya teman-teman. Nah, jika teman-teman pilih NAT, di sini teman-teman bisa tambahkan lalu pilih action. Nah, di sini untuk ketika saya memilih DSD NAT itu terdapat to address-nya. Ini digunakan untuk memspesifikasikan kemana, tetapi jika saya menggunakan redirect itu tidak ada ya teman, to address-nya. Karena paketnya itu akan dilempar ke dirinya sendiri. Oke, kita langsung saja untuk mempraktekannya. Nah, di sini pilih yang DSD-NAT, chain-nya, lalu test address-nya saya misalkan pilih yang 888, lalu protokolnya pilih yang UDP ya teman-teman, lalu test portnya 53, lalu pilih actionnya yang redirect ya teman-teman. Nah, kita apply, kita oke. Nah, di sini kita coba konfigurasikan pada ini, kita coba ping server 2.main.com. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, karena di sini DNS-nya itu 888. Nah, bagaimana jika IP DNS-nya bukan 88? Nah, di sini teman-teman bisa hapus. Sini teman-teman bisa hapus, lalu apply. Nah, di sini kita coba pada VPC 1, ping server 2.mydomain. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Oke, untuk materi kali ini sudah selesai. Oke, kita sudah sampai pada materi yang terakhir. Kita cukupkan pada bab 9 ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa pada video selanjutnya.